إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ذنوبي مثل عدد الرمال فإنك غافر الذنب العظيم. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita kembali lagi di dalam pembelajaran karakter. Nah, untuk tema hari ini itu tentang etika. Jadi, kenapa kita harus belajar etika gitu? Itu kan pertanyaan mendasar. Yang jelas-jelas kita semua sudah paham kebanyakan apa itu etika, fungsinya apa, manfaatnya apa, dan peranan pentingnya di dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gimana. Nah, otomatis anak-anak kurang lebih sudah banyak yang tahu. Nah, tapi hari ini yang menjadi pembahasan khususnya adalah kenapa kita harus belajar etika gitu loh. Kalaupun kita sudah tahu, tapi kenapa kita harus terus belajar? Nah, kuncinya satu, jawabannya cuma satu, yaitu supaya kita menjadi orang yang bijak. Nah, bijak tidak semudah yang kita katakan atau yang kita inginkan gitu loh. Nah, bijak di sini ini perlu tahapan-tahapan yang harus kita capai, harus kita lalui supaya kita bisa menjadi orang yang bijak itu. Nah, sebelum kita mulai materinya atau pembahasan tentang etika, alangkah lebih baiknya memang seharusnya lah sebagai manusia yang sudah dikasih pedoman di dalam kehidupan di dunia ini untuk selalu berusaha menjadi manusia yang baik. Nah, jadi kita kan mau belajar nih. Ya udah, mari kita mulai berdoa sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Sebelum kita belajar kan kita harus berdoa gitu loh. Dan itu sudah termasuk sunnah. Nah, kalau kita melakukan sunnah Nabi, berapa pahala yang udah kita akan dapatkan gitu. Jadi berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, ya, jadi materi kita itu tentang etika. Oke, gak perlu lama ya. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan kuncinya, bijaksana itu bukanlah sesuatu yang sulit gitu loh. Karena sudah ada tuntunannya, sudah ada pedomannya gitu loh. Jadi kita tinggal melalui tahapan-tahapan itu. Sebagaimana Rasulullah, beliau itu dalam berdakwah ada etikanya, makan, tidur, bertamu, pokoknya semuanya ada etikanya di dalam kehidupan kita ini. Jadi kalau kita tidak tahu etikanya, otomatis akan ada yang kurang di dalam kehidupan kita, serasa ada yang hambar gitu loh. Ya ibarat kata tuh sia-sialah gitu loh. Karena Rasulullah diutus ke muka bumi ini itu kan sudah ada hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, akhlak ini sama etika nih 11-12.
Jadi etika itu bahasanya untuk mencapai akhlak itu. Jadi lebih tinggi akhlak daripada etika. Nah, untuk mendapatkan akhlak kita harus tahu etika dulu. Nah, makanya kita bahas hari ini. Oke. Jadi apa sih pentingnya etika? Nah, jadi etika itu sebenarnya فإنك غافر الذنب Oke, jadi kan kenapa kita harus punya etika? Kita itu maksudnya ya manusia ya. Kita saja di dunia ini, manusia sama manusia diatur. Manusia sama makhluk lainnya diatur. Hubungan manusia sama penciptanya juga diatur. Atur maksudnya ada etikanya. Jadi semua yang ada di dalam kehidupan di dunia ini itu ada kode etiknya. Jadi kalau semisal kita tidak tahu kode etiknya, berarti seperti yang saya bilang tadi, ada yang kurang, ada yang hilang karena ketidaktahuan itu. Rasulullah melakukan semuanya di dalam kehidupan pada saat beliau masih hidup, itu kan semuanya dengan etika. Etika dalam berdakwah, etika dalam keluarga, etika dalam berhubungan sama orang yang lebih tua, sebaya sama yang lebih muda, ada etikanya. Etika dalam tidur, etika dalam makan, etika dalam mandi, etika dalam segalanya Rasulullah itu sudah kita diajarkan gitu loh, sudah diajarkan oleh Rasulullah. Tinggal kita belajar gitu loh. Maksudnya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi, dan itu termasuk sunnah. Kalau kita melakukan sunnah, ada jaminan surga gitu. Karena kita sudah mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Kan begitu. Nah, jadi kenapa kita harus beretika? Nah, pada dasarnya kan begitu. Pertanyaan itu sering kita muncul. Oke, saya kasih contoh sebelum saya jawab itu. Saya kira anak-anak semua punya teman. Pastilah punya teman gitu kan. Karena kalau gak punya teman فإنك غافر الذنب Oke, sebagai contoh, salah satu contoh saja, kenapa kita harus punya etika dalam bergaul ya, bergaul sama teman. Tentu kita punya teman semuanya. Nah, kalau kita punya teman yang etikanya kurang, gimana perasaannya? Contoh, dia itu kurang menghargai, semisal memanggil kita dengan bahasa yang kurang sopan, atau perilaku dalam bercandanya dia menggunakan kekerasan. Nah, itu kan contoh orang-orang yang kurang beretika. Nah, gimana rasanya? Berbeda dengan teman yang punya etika, otomatis dia akan lebih menghargai kita. Semisal, dia akan memanggil nama kita. Dalam bercanda, dia tidak akan sampai menyakiti kita. Entah dengan kekerasan, dengan perkataan, bahkan perbuatan itu juga biasanya jarang gitu loh, kalau orang punya etika. Nah, dan kita nih, saya nih, kalian yang berada di antara dua teman, yang satu punya etika, yang satu kurang beretika, gimana rasanya? Kita pasti akan menghargai orang yang beretika daripada orang yang kurang punya etika. Bahkan kita itu bisa saja sama dengan orang yang kurang beretika karena dia sudah mengajarkan seperti itu. Nah, itu dalam bergaul itu sudah kita tanpa sadar kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh teman. Nah, makanya kalau kita itu punya etika, kita pribadi ini, otomatis kita akan lebih dihargai kalau kita bisa menjadi teman yang baik gitu. Teman yang baik ya, itu bisa diandalkan oleh temannya. Misal temannya lagi minta pendapat atau minta saran. Kalau kita tahu permasalahannya, otomatis kita akan tahu apa yang menjadi solusinya. Nah, berbeda dengan teman kita yang masih
kurang punya etika lah, dia akan menyarankan adalah gak usah, atau tinggalin aja, atau biarkan saja gitu. Nah karena dia itu gak mau tahu gitu loh. Nah ini salah satu contoh dalam bergaulan saja. Nah di dalam berdakwah pun dalam Rasulullah dulu seperti itu gitu loh. Jadi dia tidak pernah memaksa. Dalam makan dia tidak pernah mengeluhkan makanannya, dia selalu berdoa. Tidur dia membiasakan wudhu, sholat dulu sebelum istirahat, dia miring kanan. Jadi kan memang semuanya sudah ada etikanya gitu loh, ada kode etiknya. Nah makanya kita itu sudah sewajarnya selaku umat Nabi itu ya mengikuti gitu loh. Supaya kita itu apa ya, di mana-mana dihargai. Karena manusia kan sejatinya pengen dihargai. Kalau lagi ngobrol nih, kita cerita, teman kita cerita, yang mana yang mau didengarkan? Nah makanya kalau kita tahu etika, Rasulullah tidak pernah memotong pembicaraan orang lain. Nah bahkan kalau semisal teman kita sudah nggak mau mendengarkan omongan kita, ya udah kita jangan ngomong, kita jangan berbicara lagi, karena dia nggak mau, kita tahu gitu loh. Nah fungsi hati dan pikiran itu kan sebenarnya mengikuti ya apa yang kita rasakan lah. Yang menurut kita baik, otomatis kita nyaman. Yang menurut kita tidak baik, otomatis tidak akan nyaman lah. Nah, fungsi etika tuh di situ. Jadi kita itu diajarkan bagaimana kita itu menjadi manusia yang nyaman. Nah, nyaman di sini itu ketika kita kemana-mana nih, jalan semisal, ketemu sama orang kita sapa. Yang lebih tua kita pasti sapanya dengan sapaan yang baik gitu. Orang pasti akan menghargai kita karena kita sudah menghargai dia gitu. Itu kalau ketemu. Dalam berbicara kita menggunakan sopan santun, tata krama. Adat Jawa itu kan punya bahasa gitu. Bahasa sopan santunnya itu. Nah, jadi kalau kita menggunakan bahasa, orang akan sopan sama kita gitu. Berbeda dengan kita menggunakan bahasa yang kasar, bahasa yang nggak sopan. Orang itu juga akan memandang kita itu ya nggak punya etika gitu loh. Sehingga dia juga akan mengomong yang seperti yang sudah yang kita lakukan. Nah, di situ fungsinya tadi itu. Jadi manusia sebenarnya memang kurang etikanya. Sejatinya memang gitu. Makanya Rasulullah itu sudah mengasih rambu-rambunya, ngasih pedomannya dalam makan, tidur, dalam hubungan keluarga, anak sama ibu, anak sama bapak, murid sama guru, ya murid sama murid. Nah jadi kan sebenarnya kalau kita melakukan itu, kehidupan ini ya enak, nyaman gitu loh. Tidak ada yang perlu kita resahkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kalau orang itu sudah paham etikanya. Makanya hari ini saya memberikan materi ini ya biar menumbuhkan lagi etika yang baik, etika yang buruk. Kita berteman, kita berhubungan sama yang lebih tua. Nah itu yang paling penting gitu loh. Dasar. Baik, yang terakhir sebelum kita akhiri, sebenarnya saya pemantik gitu loh. Pemantik itu ya merangsang gitu daya pengetahuan kalian. Bukan kemudian kalian itu mendengarkan terus mengabaikan, atau udah selesai nih saya rangkum apa yang sudah dikatakan oleh saya, terus kemudian ya udah gitu loh, tidak mencari tahu. Nah, saya pemantik itu artinya pemantik itu yang memberi semangat atau yang memberikan sebuah clue lah, clue atau spoiler bagaimana menjadi manusia yang bijak, yaitu dengan etika itu. Nah makanya anak-anak itu ya
harus cari tahu gitu. Biar kita itu tidak dipandang rendah dan dihargai. Itu saja kuncinya. Kalau pengen dipandang rendah atau nggak ada harkat martabatnya, ya karena kesalahan kita yang tidak mau cari tahu. Tapi kalau kita pengen dihargai, harkat martabatnya tinggi, ya dengan etika itu. Oke, sebelum akhiri, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tekankan sama anak-anak, yaitu kebiasaan-kebiasaan Rasulullah setiap harinya yang harus kita lakukan. Oke, karena selama pandemi ini saya pikir kita kebanyakan waktu terbuang kalau yang kurang produktif atau yang kurang kreatif, sehingga menggunakan waktu-waktunya itu ya hanya untuk senang-senang, santai-santai, atau mager, malas-malesan gitu kan. Nah, jadi ini bisa dibilang tugas yang harus dikerjakan. Tapi kalau tugas kayak memaksa ya, enggak lah. Ini ibarat kata itu saya menginginkan kalian tuh melakukan ini karena Rasulullah gitu loh. Karena cinta kepada Nabi, cinta kepada utusan Allah. Nah, makanya harus kita lakukan. Nah, itu sebagai wujud kecintaan kita. Yang pertama, jadi kan yang pertama itu inna khalaqnal jinna wal insa illa liya'budun. Kalau nggak salah gitu ya. Jadi sesungguhnya kami menciptakan manusia dan jin untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Nah, jadi yang pertama itu jangan sampai kita itu tidak melakukan sesuatu yang sudah diperintahkan. Tahu kan maksudnya? Yang sederhana aja ya sholat. Sholat kalau kita meninggalkan, ya siap-siap saja kan dosanya seperti apa. Jadi saya tuh kalau dulu cari tahu dulu akibat dari perbuatan. Semisal kita meninggalkan sholat, akibat kepada saya itu apa? Nah, karena selama ini orang-orang itu hanya mencari tahu apa manfaat dari apa yang kita lakukan. Manfaatnya semisal ya surga lah kalau kita melakukan ini, dapat pahala lah. Nah, coba itu diubah dikit. Kalau kita melakukan ini dapatnya apa? Contoh, maksiat lah. Kalau kita berbuat maksiat itu kan kita melihat yang bukan mahram, bukan muhrim. Itu kan kita berdosa. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak harus kita lihat, itu kan kita memalingkan. Nah, dosa orang yang melihat maksiat itu kayak gimana siksaannya? Nah, itu penting. Nah, saya sering kayak gitu. Nah, terus yang kedua, kita itu harus melakukan sholat duha ya. Jadi sholat duha itu kan memang di sekolah dibiasakan, tapi di rumah saya kurang tahu. Kalau di kelas saya itu insya Allah rutin sholat duhanya, karena skor terus ya, skor. Kenapa kita harus sholat duha? Itu pertanyaannya. Oke, diambil dari hadis Rasulullah bahwa setiap sendi di dalam tubuh kita, ada ribuan sendi, bahkan ada jutaan, bahkan miliaran sendi. Kalau kita suruh mensedekahkan setiap sendi itu wajib gitu. Nah, itu bisa kita ganti dengan sholat duha. Sholat duha. Nah, kenapa sholat? Sholat itu terdapat banyak sunnah Nabi. Takbiratul ihram, doa iftitah, doa hamdalah al-fatihah, ruku, sujud, sampai salam itu kan sunnah-sunnah Nabi. Kalau kita hitung sunnah Nabi di dalam sholat, berapa banyak pahala. Nah, itu kalau kita menghitung pahala itu ya kayak gitu dah. Oke, itu sholat duha. Terus yang ketiga yaitu sholat berjemaah.
sholat berjemaah tepat waktu. Nah, ini salah satu biar kita itu tidak melalaikan sholat. Melalaikan sholat itu artinya sampai bahkan meninggalkan sholat. Jadi sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu itu luar biasa gitu loh pahalanya. Oke, jadi harapan saya karena kita itu di rumah saja, belajar di rumah, ngapa-ngapain di rumah, usahakan sholat itu ya berjemaah gitu. Full 5 waktu. Oke, selanjutnya adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah kebiasaan Nabi. Ya, jadi itu ada 12 totalnya. Ada 12 rakaat ya. Nah, itu harus kita lakukan. Jadi kita itu ibarat kata jangan hanya melakukan sholat yang wajib. Sholat sunnah, sholat wajib yang diperintahkan saja itu malu. Kenapa? Karena bentuk syukur kita sudah diberikan semua nikmat, tapi kita hanya melakukan sesuatu yang wajib saja, malu. Bahkan minta pun mereka malu, karena sudah banyak nikmat yang diberikan, kenapa kita masih minta gitu. Artinya kurang bersyukur. Nah, yang kelima, kita membaca Al-Quran. Al-Quran kita baca sekarang, manfaatnya dapat sekarang, bahkan di akhirat nanti. Syafaat bagi yang membacanya. Makanya banyak orang yang bercita-cita menjadi khatmil Quran, penghatam Al-Quran atau hafal Al-Quran. Ada yang ikut program One Day One Juice gitu kan. Ya itu, karena orientasi mereka atau cita-cita mereka ketika dia mati tidak ada lagi penolong selain amal dan perbuatan kita di kala hidup. Jadi kalau kita masih hidup beramalnya kurang, ya jangan harap gitu loh nanti. Oke, kalau yang ini mungkin agak ini ya, tapi ini kebiasaan sahabat-sahabat dulu, yaitu selalu menjaga wudhunya atau menjaga dirinya dalam keadaan suci. Di MTS nih, sekolah kalian nih, saya menemukan itu gitu loh. Seorang guru yang selalu menjaga wudhunya. Setiap batal ya wudhu. Nah itu ada. Oke, kenapa Bilal itu selalu menjaga kesucian dirinya atau menjaga wudhu. Dan setiap dia wudhu dia melakukan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah di sukril wudhu. Nah, terus kemudian sedekah harian. Sedekah harian itu ya ibarat kata itu ya sedekah senyum kan katanya sedekah. Gitu. Tapi lebih dari itu yang lebih baik adalah harta terbaik. Sedekah, sedekahkan, ya. Kasih. Yang kita punya itu yang menurut kita itu baik, kasih. Itu lebih baik. Terus yang terakhir adalah istighfar. Selalu kita itu taubat ya, taubatan nasuha. Ya. Jadi kita itu selalu berupaya menjadi manusia yang bersih dari dosa, supaya kita itu tidak ada beban sama sekali. Makanya jujur gitu loh. Jadi manusia ya jujur, baik, tidak melakukan dosa, aman hidupnya, nggak ada pikiran itu. Makanya kita banyak beristighfar karena lagi-lagi manusia itu kan tempatnya salah dan dosa. Makanya kita harus selalu beristighfar. Rasulullah minimal per hari 100 kali istighfar. Jadi artinya kan tobat. Oke, baik, itu saja mungkin anak-anak. Nah, yang tadi ini yang saya sebutkan 8 poin itu ya harapannya dikerjakan gitu loh. Mulai mendengar ini, jadi tidak hanya merangkum itu bagi saya itu
ya 5% lah dari apa yang akan kalian lakukan. Tapi kalau melaksanakan apa yang sudah didengarkan, yang sudah didapatkan, nah itu 95%. Jadi harapannya kita itu selalu mencari tahu, mencari pengetahuan atau ilmu yang banyak, supaya kita itu menjadi manusia yang bijak. Karena derajat kita di surga itu ditentukan dengan ilmu pengetahuan. Yang pastinya Islam. Kalau nggak Islam punya banyak pengetahuan ya nggak. Oke, sudah. Terima kasih atas waktunya. Ya mohon maaf apabila ada salah kata, dan kalau ada yang salah silakan di komen saja, Pak. Ayatnya salah, hadisnya salah, atau saya nggak sesuai atau nggak sependapat dengan apa yang saya sampaikan, ya nggak masalah, gitu, saya terima. Oke, kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Amin. Dan saya mengajak kalian untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan Nabi. Kita menjadi punya akhlak ya, punya etika yang baik. Otomatis hidup kita akan menjadi aman dan nyaman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.